Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Mira. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akad muamalah dalam asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah sebuah bentuk usaha yang saling melindungi, saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan mengibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Akad asuransi syariah yang dimaksud tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulum, riswah, barang haram, dan maksiat. Asuransi syariah juga disebut takaful atau tadamun, takmin. Dengan kata lain, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara pemegang polis atau peserta asuransi melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang bertindak sebagai penanggung risiko. Akad yang digunakan adalah akad asuransi syariah, menggunakan prinsip tolong-menolong antar sesama pemegang polis, dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran atau jual-beli. Skema asuransi syariah dan konsep dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut. Akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain yang kesusahan. Uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang sedang membutuhkan. Hampir mirip dengan konsep arisan, namun cara pengambilan uangnya adalah dengan pengajuan klaim alih-alih menang kocokan. Peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelolaan kumpulan uang milik nasabah. Maka mereka hanya punya hak pengelolaan, bukan hak memiliki. Namun, perusahaan pengelolaan asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika ternyata terjadi untung dalam pengelolaan uang tersebut. Pihak yang mendapat keuntungan, investasi, maupun penanggung resiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itulah, asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong, dalam bahasa Arab disebut takaful. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam wajib menyetor dana tabaruk, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi lainnya yang sedang kesulitan. Apabila setelah masa pembayaran klaim asuransi cadangan teknik masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari kelebihan tersebut. Namun, jika dana kurang untuk membayar klaim, setiap peserta harus ikut menutupi kerugian sesuai dengan proporsi masing-masing. Jika ada peserta yang ingin keluar karena nggak sanggup lagi membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sebelumnya sudah ia bayarkan. Peserta tersebut paling-paling hanya mendapatkan potongan dana tabaruk saja. Konsep yang sudah disebutkan tadi menjadi landasan buat yakin bahwa asuransi yang sesuai dengan hukum Islam bisa dibilang bebas riba, apalagi sudah ada fatwa MUI-nya. Tapi, biar lebih paham lagi mengenai asuransi yang sesuai dengan hukum Islam ini, memang ada baiknya buat membedakan dengan asuransi konvensional. Akad dalam asuransi syariah produk ini menawarkan 3 jenis akad sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dan perusahaan. Yang pertama ada akad tabaruk. Yang dimaksud dengan prinsip tabaruk dalam asuransi syariah adalah akad antar peserta untuk menanggung risiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi saling tolong-menolong.
Yang kedua ada akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa kepada nasabah perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujrah atau biaya pengelolaan. Yang ketiga ada akad mudharabah. Akad mudharabah mengatur bagi hasil investasi pengumpulan dana tabaru untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Batasan risiko yang ditanggung. Setelah tahu bahwa risiko asuransi adalah kerugian di masa depan yang tidak bisa diprediksi kapanpun terjadi, maka kamu harus tahu klasifikasi risiko asuransi. Berikut klasifikasi risiko asuransi. Yang pertama ada risiko murni atau pure risk. Risiko asuransi murni adalah risiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Dalam pengertian risiko murni, kerugian pasti terjadi seperti kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Risiko spekulatif atau speculative risk. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki dua kemungkinan bila peristiwa yang dianggap risiko itu benar-benar terjadi, berbanding terbalik dengan risiko murni. Contohnya, saat berinvestasi saham di bursa efek. Proses investasi itu akan menimbulkan risiko spekulatif, yakni ada kemungkinan untung secara finansial dan lain sisi ada risiko kerugian. Yang ketiga ada risiko khusus particular risk. Risiko selanjutnya ada risiko khusus yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Misalnya pengangguran ataupun seorang pencuri. Saat seorang mencuri, risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu itu saja. Yang selanjutnya ada risiko fundamental atau fundamental risk. Kebalikan dari risiko sebelumnya, risiko fundamental biasa menimbulkan dampak yang sangat luas. Terdapat faktor atau pihak tertentu yang menyebabkan risiko ini terjadi, seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lain sebagainya. Risiko individu atau individual risk. Risiko individu merupakan berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berpengaruh pada kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya, maupun risiko tanggung jawab. Individual risk terbagi menjadi beberapa kelompok seperti personal risk, property risk, dan liability risk. Personal risk kerap dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan secara langsung bisa berdampak pada keadaan finansial seseorang. Contoh, risiko asuransi pribadi adalah kehilangan pekerjaan, cacat fisik, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada risiko harta atau property risk. Risiko harta berkaitan dengan kepemilikan suatu benda akibat pencurian, kehilangan, ataupun kerusakan. Risiko harta memiliki dua jenis, yakni kerugian secara langsung atau direct loss, dan kerugian secara tidak langsung atau konsensual. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko tanggung gugat atau liability risk. Risiko tanggung gugat yaitu kamu harus memberikan kepada pihak lain. Simpelnya, risiko ini membuatmu menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kamu lakukan. Contohnya dalam peristiwa kecelakaan, saat kamu menabrak orang lain, inilah yang disebut dengan risiko tanggung gugat atau liability risk. Dalil yang menghalalkan dan mengharamkan suatu akad. Dasar hukum asuransi syariah halal terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ayat ini menganjurkan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah bergotong royong, menyumbangkan sejumlah dana melalui asuransi untuk membantu sesama anggota yang membutuhkannya. Namun berkenaan dengan dana tabaruk merupakan konsep asuransi syariah dan identik dengan hibah. Akan hibah terjadi pada seseorang peserta memberikan sejumlah dana untuk dikumpulkan dalam rekening dana tabaruk. Peserta tersebut berniat untuk menolong para peserta lainnya.
Dan pada saat yang bersamaan juga diharapkan akan mendapatkan pertolongan apabila dirinya mengalami musibah. Apakah ini diperbolehkan? Apa betul dalam asuransi syariah ada aktivitas penarikan dana tabaruk oleh peserta? Dan kapan? Dan dalam kondisi apa? Dan apakah hal itu dibolehkan dalam aturan asuransi syariah sendiri? Karena ada sabda Nabi SAW, orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sekian video penjelasan materi tentang akad muamalah dalam asuransi syariah dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.